Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai pelaksanaan e-budgeting dalam proses pengolahan anggaran pemerintah. Sebelum memasuki kepada pembahasan materi, izinkan saya membacakan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama, perkenalkan nama saya sendiri, yaitu Muhammad Rizky. Yang kedua, ada Donasri Rahayu. Yang ketiga, ada Kilmatil Nadila Idani. Yang keempat, ada Cahyaning Rin. Yang kelima, ada Anissa Ramadhani. Yang keenam ada Julfia Nurlaila Firmawati. Yang ketujuh ada Ahmad Ali Afandi. Yang kedelapan ada Nailatin Matfuro. Yang kesembilan ada Nadia Amalia Faragusti. Yang kesepuluh ada Feni Anggraini. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian e-budgeting. Kepada rekan saya persilahkan. Baik, pengertian dari e-budgeting. Apa sih itu e-budgeting? Nah, di sana sudah ada pengertian sendiri ya. Jadi secara ringkasnya itu e-budgeting terdapat dua aspek penting pada budgeting, yaitu budgeting sistem terbuka yang dapat berubah dan dalam merefleksikan opini publik dan anggaran secara primer yang merupakan instrumen pengendalian antara memfasilitasi atau membatasi pemerintah dalam intervensinya atas hubungan kepada publik dan swasta. Ya, bisa dikatakan juga e-budgeting itu merupakan dari program dari pihak pemerintah yang terutama pada bagian e-government dalam upaya mendukung transparansi dan juga akuntabilitas dalam hal anggaran. Nah, selain itu pengertian dari e-budgeting juga adalah suatu sistem keuangan berbentuk semua dokumentasi keuangan yang milik suatu bisnis atau perusahaan yang dilakukan secara online dan juga bisa dilihat oleh siapa saja yang mempunyai keperluan atau hubungan di dalamnya. Dalamnya juga terdapat lingkup pemerintahan, di mana laporan yang ada di dalam e-budgeting bisa diakses semua orang, walaupun ada beberapa yang tidak memiliki kepentingan khusus. Nah, karena pemerintah juga menganggap bahwa e-budgeting diciptakan sebagai wujud transparansi untuk masyarakat dan meyakinkan masyarakat bahwa mereka sudah bekerja sesuai dengan etika yang ada. Nah, selanjutnya akan dijelaskan tentang unsur-unsurnya kepada rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu unsur-unsur pada budgeting suatu perusahaan. Terdapat 3 unsur dalam budgeting suatu perusahaan, yaitu yang pertama, rencana. Rencana adalah penentuan terlebih dahulu tentang berbagai aktivitas yang akan dilakukan di waktu yang akan datang. Rencana tersebut memiliki spesifikasi tertentu, seperti disusun secara sistematis, mencakup seluruh kegiatan perusahaan, dan dinyatakan dalam satuan moneter atau uang. Ada beberapa alasan diperlukannya rencana bagi suatu perusahaan, yaitu yang pertama, adanya ketidakpastian di masa yang akan datang. Kedua, banyaknya alternatif di masa yang akan datang. Ketiga, rencana merupakan pedoman kerja perusahaan. Keempat, rencana sebagai alat koordinasi kegiatan dari seluruh bagian yang ada di perusahaan. Dan yang terakhir, rencana sebagai alat pengawasan atau kontrol terhadap pelaksanaan. Untuk unsur yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, mohon maaf sebelumnya saya off-cam dikarenakan kendala sinyal. Untuk yang kedua yaitu unsur budget meliputi seluruh kegiatan lembaga atau perusahaan, yakni mencakup semua kegiatan yang akan dilakukan oleh semua bagian-bagian yang ada di dalam lembaga atau perusahaan tersebut. Secara garis besar, kegiatan dalam lembaga atau perusahaan yaitu meliputi fungsi produksi, fungsi pembelanjaan atau keuangan, fungsi administrasi, fungsi pemasaran, dan fungsi personalia. Sebagai contoh, seperti fungsi produksi yang harus direncanakan sesuai dengan penjualan yang diharapkan. Bahan baku harus diperoleh sejalan dengan kebutuhan produksi yang diharapkan. Fasilitas produksi harus ditambah begitu dinilai adanya kebutuhan di masa depan yang dapat diduga. Dan keuangan harus direncanakan sesuai dengan dana yang dibutuhkan untuk volume penjualan serta produksi yang diharapkan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, untuk unsur yang ketiga yaitu untuk waktu yang akan datang. Maksudnya, unsur ini menyatakan bahwa budgeting berlaku untuk masa yang akan datang. Hal ini berarti bahwa apa yang dimuat di dalam budgeting adalah taksiran-taksiran atau yang disebut forecast tentang apa yang akan terjadi serta apa yang akan dilakukan di waktu yang akan datang. Untuk kelebihan sistem e-budgeting akan dilanjutkan oleh rekan saya.
kelebihan dari penggunaan sistem e-budgeting. Kelebihan di sini ada 3. Kelebihan yang pertama yaitu semua pihak bisa mengakses anggaran. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sistem e-budgeting ini merupakan wujud dari transparansi anggaran. Oleh karena itu, menjadi hal yang sangat diutamakan dalam sistem ini, sehingga seluruh elemen ataupun pihak dapat terlibat dalam penyelenggaraan anggaran daerah, bisa mengakses adanya anggaran tersebut tanpa ada yang ditutup-tutupi. Sehingga hal tersebut dapat mengurangi adanya kecurangan dalam pembuatan APBD. Lalu kelebihan yang kedua yaitu mencegah terjadinya korupsi. Ketika penyusunan APBD dilakukan secara manual, maka hal tersebut sangat memungkinkan adanya oknum-oknum yang memanipulasi data keuangan, sehingga kan bisa terjadinya korupsi. Dengan penggunaan sistem e-budgeting ini, bisa meminimalisir adanya korupsi. Ketika dilakukan penyusunan anggaran dan data yang sudah dimaksudkan, maka data tersebut sudah tidak dapat diubah lagi. Lalu, kelebihan yang ketiga ada sistem pendataan keuangan lebih efektif dan efisien. Sistem informasi dan jaringan terpadu membuat pendataan keuangan jauh lebih efektif dan efisien. Selain itu, dengan sistem informasi dan jaringan yang terpadu dapat dilakukan secara langsung dengan waktu yang singkat pula. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Implementasi sistem e-budgeting dalam proses pengelolaan anggaran dengan menggunakan aplikasi yang digunakan untuk menyusun anggaran sehingga lebih mudah menggabungkan data yang diperlukan hanya dengan memasukkan data-data yang diperlukan dan menganalisa bersama. Dengan adanya aplikasi yang semakin canggih, proses penyusunan anggaran akan menjadi lebih mudah dan cepat, sehingga tidak lagi memerlukan meeting terus-menerus dan menghitung perkiraan biaya yang dikeluarkan. Kehadiran e-budgeting berdampak pada tidak adanya lagi program yang muncul tanpa rencana sehingga sistem tersebut memberikan suatu proteksi dan pengawasan untuk merencanakan program dengan baik. E-budgeting juga digunakan untuk mewujudkan kesadaran anggota sipil negara untuk berperilaku jujur dan transparan dalam mengelola APBD dan bekerja dengan amanat. Dengan adanya e-budgeting juga membuat masyarakat bisa percaya pada pemerintah karena adanya sistem yang transparan ini dan sebagai sistem yang dapat meningkatkan mutu pelayanan publik. Berikut aplikasi e-budgeting yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Sebelumnya saya off-cam dikarenakan dengan ada kendala sinyal. Nah, berikut ini merupakan aplikasi dari e-budgeting. Nah, aplikasi ini bernama Simral. Berikut ini adalah tampilan dari aplikasi tersebut. Nah, Simral itu merupakan kepanjangan dari Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Pelanggaran, dan Pelaporan. Aplikasi ini merupakan sebuah aplikasi yang disiapkan oleh BPPT melalui Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi sejak tahun 2007 dan 2008, di mana aplikasi ini digunakan untuk mendukung proses perencanaan dan penatausahaan anggaran di pemerintah daerah. Nah, aplikasi ini itu dikembangkan berbasis web dan fair open source software. Nah, dalam hal ini BPPT berkepentingan dalam penyiapan teknologi informasi untuk aplikasi keuangan daerah karena aplikasi keuangan daerah mempunyai banyak nilai positif yang dapat dimanfaatkan untuk memperbesar daya ungkit penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembangunan daerah. Nah, model dari aplikasi ini itu dibangun secara komprehensif dan menyeluruh mulai proses perencanaan dengan modul RPJMD, terus rembang, rencana kerja pemerintahan daerah, rencana SKPD, kebijakan umum anggaran, dan prioritas plafon anggaran sementara, serta proses penganggaran dengan modul-modul untuk menyusun RKA, RAPBD, DP, dan DPA. Nah, aplikasi ini juga menyediakan fasilitas untuk proses penatausahaan anggaran, akuntansi,
dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Nah, hal ini sesuai dengan amanat PP 71 tahun 2010 dan Kemendagri 64 tahun 2013. Nah, aplikasi Simral ini diterapkan di beberapa pemerintahan daerah sebagai mitra BPPT. Di antaranya ada Kabupaten Banyuwangi, Pemkot Pekalongan, Pemkot Tangsel, Pemkot Situbondo, Pemkot Kabupaten Pemkot Probolinggo yang telah menggunakan aplikasi secara full modul dari perencanaan sampai penetausahaan dan pertanggungjawaban anggaran. Sedangkan Pemkot Serang, Pemkot Bogor, Pemkot Pati, Pemkot Barat, Pemkot Tebing Tinggi, dan Pemkot Batubara menggunakan untuk perencanaan pembangunan daerah. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Slide selanjutnya. Ya, selanjutnya adalah tujuan dari penerapan e-budgeting. Tujuan dari penerapan sistem e-budgeting sendiri buat pemerintah daerah, yaitu yang pertama adalah untuk meningkatkan kualitas APBD sehingga anggaran yang disusun SKPD sesuai dengan alokasi belanja memiliki dasar analisa biaya yang akurat dan akuntabel dan sesuai dengan RPJMD. Dengan menggunakan sistem e-budgeting ini, maka anggaran untuk APBD itu akan terdata secara otomatis dengan sistem komputerisasi, dan data yang dimasukkan tersebut akan menjadi akurat. Nah, dengan data yang akurat ini, maka kualitas dari APBD sendiri pasti juga akan meningkat. Yang kedua, melalui e-budgeting mempermudah tim anggaran pemerintah daerah dan SKPD dalam proses penyusunan anggaran. Nah, sistem e-budgeting yang sudah tersistem secara komputerisasi itu akan mempermudah tim anggaran untuk menyusun APBD, sehingga penyusunan APBD dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Yang ketiga, terintegrasi dengan e-planning dan SIMDA keuangan, sehingga mempercepat proses perencanaan daerah. Nah, sistem e-budgeting ini sudah terintegrasi dengan e-planning dan SIMDA keuangan, sehingga dengan terintegrasinya e-budgeting dengan manajemen keuangan itu mempermudah proses perencanaan daerah, dan proses perencanaan daerah tersebut dapat dilakukan dengan cepat. Selanjutnya, anggaran daerah semakin transparan dan adanya kemudahan dalam menyusun dan mengkoreksi RKA. Seperti yang sudah dijelaskan dari rekan-rekan sebelumnya, bahwa dengan e-budgeting itu seluruh masyarakat dan juga stakeholder pemerintah dapat mengakses sistem e-budgeting itu sendiri, sehingga seluruh masyarakat dan juga stakeholder pemerintah dapat mengawasi apa saja dan bagaimana penyusunan dan penggunaan dari anggaran dana daerah tersebut. Selanjutnya, siapa saja yang menggunakan sistem e-budgeting ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Sebelumnya kendala sinyal. Pengguna e-budgeting yang bertujuan diberi pernyataan kepala dan pertanggungjawaban APBD. Yang kedua yaitu administrator sistem dan tim pengadil atau APD, yaitu satuan kerja perangkat daerah yang meliputi badan, kantor, dinas, dan unit lainnya. Demikian pemaparan materi.
Ya, terima kasih rekan-rekan dari kelompok 4 sudah menjelaskan mengenai pelaksanaan e-budgeting dalam proses pengelolaan anggaran pemerintah. Dari keseluruhan materi yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa e-budgeting merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu. Kelebihan e-budgeting yaitu memudahkan penyusunan anggaran, meningkatkan kualitas anggaran, terintegrasi dengan sistem informasi lainnya, dan memudahkan penyusunan laporan. Implementasi sistem e-budgeting dalam proses pengelolaan anggaran dengan menggunakan aplikasi yang digunakan untuk menyusun anggaran sehingga lebih mudah menggabungkan data yang diperlukan hanya dengan memasukkan data-data yang diperlukan dan menganalisa bersama. Tujuan penerapan e-budgeting dalam proses pengelolaan anggaran pemerintah yaitu meningkatkan kualitas APBD sehingga anggaran yang disusun SKPD sesuai dengan alokasi belanja, memiliki dasar analisa biaya yang akurat dan akuntabel, serta sesuai dengan LPJMD. Melalui e-budgeting mempermudah TAPD dan SKPD dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran daerah semakin transparan, kemudahan dalam penyusunan dan mengkoreksi RKA, dan terintegrasi dengan e-planning dan Sinda Keuangan. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.